Persekutuan, pembentukan, dan usahanya. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian persekutuan, karakteristik persekutuan, macam-macam bentuk persekutuan, dan beserta contohnya. Apa itu persekutuan? Persekutuan adalah penggabungan di antara dua orang, badan, atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Apa saja karakteristik persekutuan? Ada 5 karakteristik dalam persekutuan. Pertama, berusaha bersama-sama. Kedua, jangka waktu terbatas. Ketiga, tanggung jawab yang tidak terbatas. Keempat, pemilikan kepentingan dalam persekutuan. Kelima, partisipasi dalam laba persekutuan. Ada 2 macam bentuk persekutuan. Yang pertama, dilihat berdasarkan klasifikasi atas dasar jenis usahanya dibagi menjadi 2, yaitu persekutuan perdagangan dan persekutuan non-dagang. Yang kedua, dilihat dari klasifikasi atas dasar bentuknya dibagi menjadi 3, yaitu persekutuan umum, persekutuan terbatas, dan perusahaan-perusahaan saham patungan. Apa saja perjanjian dalam persekutuan? Isi perjanjian persekutuan. 1. Nama persekutuan, pihak-pihak yang tersangkut dalam persekutuan, dan lokasi persekutuan. 2. Tanggal keberlakuan pendirian persekutuan dan jangka waktu kontrak. 3. Besaran investasi dari masing-masing anggota. 4. Hak dan kewajiban anggota. 5. Buku-buku catatan dan laporan keuangan. 6. Pembagian keuntungan, dan lain-lain. Misalkan, Badu dan Deno sepakat mendirikan sebuah persekutuan. Badu telah memiliki sebuah perusahaan yang sudah berjalan. Deno bermaksud menanamkan modalnya dalam persekutuan sebanyak 150.000. Berikut ini adalah neraca perusahaan Badu sebelum bergabung per 31 Desember 2019. Adapun beberapa syarat yang diminta Badu dalam pembentukan persekutuannya, yaitu: pertama, uang kas diambil seluruhnya oleh Badu. Kedua, piutang sebesar 2.000 dianggap tidak tertagih dan harus dihapus. Cadangan kerugian piutang ditetapkan 2% dari saldo piutang yang baru. Ketiga, persediaan barang yang ada dinilai kembali berdasarkan harga pasar sehingga nilainya menjadi 100.000. Keempat, nilai pengganti mebel dan alat-alat kantor sebesar 60.000 dan telah disusun sebesar 40% dan dicatat berdasar nilai sehat sebesar 24.000. Kepada Badu diberikan goodwill atas reputasi perusahaannya yang dinilai sebesar 60.000. Jika persekutuan yang baru dibentuk melanjutkan buku perusahaan terdahulu atau perusahaan Badu, maka dapat disusun jurnal sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan nilai-nilai yang terdapat dalam jurnal tersebut. Pertama, perhitungan CKP. Saldo CKP awal 3.000 dikurang dengan CKP ditetapkan 2% dari saldo piutang baru senilai 1.000 sehingga selisihnya adalah 2.000. Yang kedua, perhitungan persediaan barang dagang. Persediaan barang yang ada dinilai kembali berdasarkan harga pasar senilai 100.000 dikurangkan dengan persediaan barang dagang awal senilai 83.000, maka hasilnya adalah 17.000. Ketiga, akumulasi penyusutan mebel dan alat kantor didapat dari neraca senilai 30.000.
Selanjutnya yang keempat, perhitungan piutang dagang. Piutang dagang didapat dari syarat yang diberikan oleh Badu dan dianggap tidak tertagih dan harus dihapus, yaitu sebesar 2.000. Perhitungan mebel dan alat kantor dihitung dengan mengurangkan mebel dan alat kantor yang ada pada neraca senilai 50.000 dengan mebel dan alat kantor yang telah disusutkan 40% dan dicatat senilai 24.000, maka hasilnya adalah 26.000. Keenam, perhitungan modal Badu. Modal Badu dihitung dengan jumlah dari akun yang didebit dikurangkan dengan jumlah akun yang ada di kredit. Dan jika persekutuan yang baru dibentuk membuka buku baru tersendiri, maka jurnal dapat disusun sebagai berikut. Berikut ini adalah penjelasan perhitungan nilai yang terdapat dalam jurnal tersebut. Pertama, perhitungan piutang dagang. Dihitung dengan mengurangkan piutang dagang awal yang ada pada neraca senilai 75.000 dengan piutang dagang yang ada pada jurnal pencatatan kembali perusahaan Badu senilai 2.000, maka hasilnya adalah 73.000. Yang kedua, perhitungan persediaan barang dagang. Didapat dari persediaan barang dagang yang ada dinilai kembali berdasarkan harga pasar senilai 100.000. Ketiga, supplier kantor didapat dari neraca perusahaan Badu per 31 Desember 2019. Keempat, mebel dan alat kantor didapat dari nilai mebel dan alat kantor sebesar 60.000 yang telah disusutkan sebesar 40% dan menjadi sebesar 24.000. Selanjutnya yang kelima, goodwill didapatkan dari pemberian goodwill kepada perusahaan Badu atas reputasi perusahaannya sebesar 60.000. Yang keenam, perhitungan CKP. CKP ditetapkan 2% dari saldo piutang baru, yaitu 2% dikali 75.000 dikurang 2.000, maka hasilnya adalah 1.000. Yang ketujuh, hutang dagang didapat dari neraca perusahaan Badu senilai 86.000 dan perhitungan modal Badu. Modal Badu dihitung dengan jumlah akun yang ada di debit dikurangkan dengan jumlah akun yang ada di kredit. Maka neraca persekutuan Badu dan Deno per 2 Januari 2020 menjadi sebagai berikut.